Kemudian sepadan ini dengan ilahun. Ilahun. Tapi yang paling penting di sini, kalau versi Ibrani menyebutnya huruf yod, he, vav, he. Yod, he, vav, he. Kalau dibaca versi Torah sekarang, itu kalau mau dibaca, bacaannya itu bisa berupa Yahweh, bisa berupa Yehovah. Orang Kristen menggunakan istilah yang bertabrakan dengan versi Ibrani, menyebutnya Yahweh. Padahal penyebutan istilah Yahweh tidak pernah muncul dalam kitab Torah. Yang justru muncul adalah sebutan Yahweh atau Yehovah. Yang di dalam Al-Quran, bahasa Arab, tertulisnya alif, lam, lam, ha. Kita melafalkannya Allah. Ada sesuatu yang cukup menarik dalam pengkajian bahasa Arab ini. Sesuatu yang ditulis dengan huruf Arab biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi ada satu kata yang tulisannya tidak dibaca sesuai dengan tulisan. Tidak ada seorang pun di kalangan masyarakat Timur Tengah ketika menjumpai istilah alif, lam, lam, ha dibaca Allah. Tetapi mereka serempak menyebutnya dengan pronunciation Allah. Menyebut dengan sebutan Allah. Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab. Tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Jadi bukan asli istilah Arab. Memang ada beberapa sarjana kontemporer mengatakan bahwa istilah Allah itu dibuat dari al plus ilah. Al-ilah diringkas menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sebab kalau kita bersepakat dengan istilah itu, kita akan bertabrakan dengan data sejarah. Karena kita tahu Abraham atau Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi orang yang diarabkan. Makanya dalam tarikh kita sebut Ibrahim itu bukan sebagai aribah, orang Arab asli, tetapi disebut sebagai musta'ribah, orang yang diarabkan. Artinya, beliau bukan asli orang Arab dan bukan penutur asli berbahasa Arab. Tetapi kita menerima istilah Allah ini, tadi sudah saya sebut, kedekatan bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Aram. Sementara bahasa Ibrani, pronunciation-nya Yod, He, Vav, He, Yehovah. Yehovah, kadang Yahweh. Arab menyebutnya Allah. Hukum linguistik membuktikan Yod, huruf Ya Ibrani, dalam Arab itu menjadi alif. Tadi saya contohkan, Yismael, huruf Ya, Yod. Arab menjadi Ismail, alif. Kemudian Yisrael, Arab menjadi Israel. Jadi, dengan pendekatan ini, membuktikan bahwa pronunciation yang lebih dekat bahasa yang dikenalkan oleh Ibrahim atau Abraham dalam bahasa Aramaik sama dengan bahasa Arab menyebut kata Allah. Ini menandaskan hubungan antara Islam dan Ibrahim tidak pernah bergeser. Kita bisa tahu bahwa Islam ini diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Quraisy alias Fikhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Kaidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi antara Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam religionnya sama. Ini menandaskan ada pewarisan tradisi iman Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikekalkan nama Allah, Islam memiliki hak penuh dalam pembelaan nama Allah ini. Masalah yang sekarang muncul, orang Kristen dimanapun pasti tahu. Saya kira saya masih hafal, ada seorang profesor di Malaya University yang bernama Profesor James Collins. Mungkin yang hadir di sini pernah berjumpa dengan beliau, dan insya Allah masih mengajar di sana. James Collins. Dia menulis sebuah buku Sanskrit in Indonesia atau Sanskrit in Malay. Dia adalah sebetulnya seorang pakar dalam bahasa Greek. Ketika datang ke tanah Melayu, ke Asia Tenggara, beliau menemukan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Ternyata bahasa Melayu sejak abad pertengahan
itu telah menjadi bahasa lingua franca untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Jadi bahasa Melayu adalah identity marker of Malay region. Jadi merupakan identitas bagi komunitas kemelayuan di Asia Tenggara. Pada masa abad pertengahan, itu kesimpulan beliau. Ternyata pada masa abad pertengahan itu pula, di Eropa, bahasa Latin juga menjadi lingua franca pada zamannya. Jadi, pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu sudah mengalami kecenderungan keilmuan yang cukup luar biasa. Dari segi filologi, manuskrip Melayu itu adalah manuskrip yang jumlahnya terbesar dari sekian manuskrip yang dilahirkan dari bahasa-bahasa di kawasan Asia Tenggara. Dan itu menggunakan bahasa Melayu. Kebetulan sedang membawa satu buku penting, tapi ini cetakan. Terbitan tahun 1910. 1910, saya masih pegang ini. Judulnya Kitab Perjanjian Baharu. Kitab Perjanjian Baharu. Tulisannya bukan menggunakan aksara Latin. Tulisannya menggunakan aksara Jawi. Ini dibuat oleh seorang sarjana atau scholar Kristen yang bernama Celeber. Dalam bahasa Melayu tinggi, Hai Malay. Dalam bahasa Melayu tinggi. Dan teks ini sampai sekarang masih kita bisa saksikan. Di dalamnya itu tertulis, saya kutip dari Matius. Di sini ada kata-kata Matius, Injil Matius. Pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Ini ada ayat 46. Dikatakan, dengan suara yang nyaring katanya. Shootnya lebih dekat bisa? Ini ada ya. Dengan suara yang nyaring katanya, Ili, Ili, lama sabaktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebetulnya pernyataan Yesus Kristus menurut orang-orang Kristen ketika disalibkan, beliau menggunakan bahasa Suryani. Menggunakan bahasa Suryani, beliau mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Apa maksudnya? Kalau ini diterjemahkan yang bahasa Suryani ini ke dalam bahasa Arab, itu maksudnya sama dengan ilahi, ilahi, limada taroktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ Eli sama dengan ilahi, sama dengan Tuhanku. Ini sebetulnya orang Kristen pada tahun 1910 sudah tahu bahwa istilah Eli, Eloi, ilahi itu menunjuk pada Tuhan. Tapi yang versi yang sekarang yang ditulis dengan aksara Latin bukan disebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau kita yang Muslim mungkin melafalkannya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Mengapa fatal? Karena pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu di Asia Tenggara sudah paham bahwa istilah Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Jadi istilah Eli, Eli, lama sabaktani itu bahasa Suryani yang diungkapkan oleh Jesus Christ di kayu salib, sepadan dengan terjemahan berbahasa Arab menyebutnya ilahi, ilahi, limada taroktani. Bahasa Melayu atau Indonesia versi yang lama diterjemahkan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sudah tepat. Tetapi pasca kolonialisasi, penghapusan huruf Jawi di Indonesia terjadi, bergeser menjadi aksara Latin. Pada saat itulah Profesor Klinkert, seorang Belanda, yang beliau menulis sebuah kamus cukup populer, saya kira di Malaysia juga. Beliau menulis sebuah kamus yang judulnya Malay Nederlands Woordenboek. Jadi kamus bahasa Melayu, tetapi beliau peletak dasar bahwa istilah Allah itu disepadankan dengan Tuhan. Disepadankan. Jadi bukan sebagai nama Tuhan, tapi gelar saja. Makanya ada istilah Allahku, Allahmu, Allahnya. Secara gramatik ini tidak benar, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa